Film dimulai dengan kisah yang diceritakan oleh seorang pengusaha muda yang bernama Awu. Dia adalah seorang pemilik rumah duka untuk orang-orang yang membutuhkan layanan kedukaan. Suatu hari, Awu bertemu dengan Mia yang mau menguburkan ibunya. Saat itu, Mia terlihat sangat tertarik dengan pembawaan Awu, sehingga Acuan, suaminya Mia, tidak senang kepada Awu. 然后在这个配套之内呢，包括像一些专业的防腐化妆法。他外表坚强，其实内心是很脆弱的。Dan kemudian cerita berlanjut di sebuah restoran chashu, makanan Cina yang tidak halal ya guys. Terlihat banyak sekali tamu yang datang mengunjungi restoran ini. Namun bukan karena makanannya, tapi karena penampilan Mia dengan baju super ketat yang membuat semua mata pria-pria itu tidak mau berkedip walau sedetik pun. Acuan yang sadar akan hal ini, namun demi bisnis dia hanya bisa menelan hal itu diam-diam. Malam pun menjelang, Acuan baru saja selesai minum-minum dengan temannya Agao. Dan ketika dia hendak tidur, dilihatnya lah Mia dengan baju dalaman yang sudah ready for rumble. Dan langsung saja dia beraksi. Tapi entah mengapa, Mia tidak merespon apa-apa. Baru saja Acuan mencoba untuk melakukan uji coba cucuk tanam. Tiba-tiba dia berhenti dan memarahi Mia karena tidak berekspresi apapun. Kemudian, Mia mengatakan hal itu akan sia-sia saja, karena dedek kecilnya itu tidak akan pernah bisa bangun. Mendengarkan hal itu, Acuan marah dan meninggalkan Mia dengan panas hati. Dan ternyata Acuan sering sekali melakukan KDRT terhadap Mia. Mungkin inilah yang membuat Mia mulai tidak nyaman lagi dengan Acuan. Bukan demikian, ibu-ibu? Keesokan harinya, bisnis kembali ramai seperti biasa. Tanpa minum Acuan, si Agao yang sepertinya menaruh hati kepada Mia, tapi tentu saja ditolak oleh Mia. Kemudian Awu pun datang. Agao memperhatikan ada gelagat yang tidak normal di antara Awu dan juga Mia. Hal ini pun dirasakan oleh Acuan, dan akibat hal itu, malam itu kembali Mia harus mendapatkan kekerasan dari Acuan, yang berlanjut dengan Acuan merasa mau begituan. Tapi karena tidak bisa, Mia lalu mentertawakannya, sehingga membuat Acuan mengamuk dan menghajar Mia sampai pingsan. 你笑什么？我笑你不能做，还是要做。Mia kembali ke kantor Awu dengan membawa makanan. Tapi karena bogem-bogem yang ada di muka Mia, lalu dia berusaha untuk mengobati Mia. Dan di saat itulah mereka saling berterus terang akan perasaan mereka. Keesokan harinya, Awu datang membawakan minyak gosok untuk Mia. Tapi karena dia tidak tahan lagi, maka dia menanyakan perihal bogem yang ada di muka Mia. Mia mengatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Acuan yang telah menyelamatkan hidupnya. Lalu Mia bercerita mengenai masa lalunya, yang mana dia adalah seorang wanita penghibur. Mia menceritakan bagaimana dia bisa bertemu dengan Agao yang saat itu berprofesi sebagai suruhan seorang emak-emak untuk mencari tahu bukti perselingkuhan si suami. Agao lalu berkenalan dengan Mia dan berjanji untuk bertemu lagi lain kali. Kembali kepada bosnya,
Mia memberikan hasil kerjanya kepada si bos, seorang mucikari yang bernama Ang Mobeng. Ang Mobeng ini termasuk seorang yang sangat terkenal di dunia esek-esek dan sering sekali memperlakukan Mia dengan sesuka hatinya. Malamnya, sembari minum-minum, Agao menceritakan Mia kepada Acuan, sembari menunjukkan video hasil rekamannya tadi siang. Acuan yang tertarik langsung membooking Mia di suatu hotel, dan hari ini menjadi hari yang paling bersejarah bagi Acuan, karena walaupun dia tidak bisa, Mia tetap tidak menghujatnya. Dan pertemuan mereka berlanjut, Acuan menyatakan perasaannya kepada Mia. Hanya saja, Mia mengatakan bahwa dia masihlah milik Ang Mobeng yang tidak akan segan menyakitinya, juga menyakiti ibunya. Dari obrolan itu, Acuan berniat untuk membeli Mia dari Ang Mobeng. Hal ini membuat Ang Mobeng tidak habis pikir, sultan dari mana yang mau mencoba berbisnis dengan dia. Malam itu, Ang Mobeng datang ke restoran Acuan. Acuan memberikan harga terbaiknya dengan uang cash, tapi tidak diterima oleh Ang Mobeng. Dan pada saat kritis, mereka berhasil membawa Mia dengan mengancam akan menghabisi Ang Mobeng di tempat. Dan pada saat itulah Mia menaruh hati kepada Acuan, pahlawan hidupnya. 放不放？放不放人？不要放！如果你反悔的话，我会把你砍成叉烧来卖。走！ Setelah mendengarkan cerita Mia, Au menjadi mengerti bahwa Mia masih menaruh hati kepada Acuan. Malam itu, kembali Mia mendapatkan kekerasan dari Acuan, dan Agao seperti biasa hanya merekam dengan kamera HP-nya. Mia lalu mendatangi Au dan mengatakan bahwa dia tidak bisa lagi hidup dengan Acuan. Dan malam ini menjadi malam di mana Au berjanji kepada Mia bahwa mereka akan tetap bersama. Dan mereka melakukan cocok tanam itu di mana saja, bahkan di restoran milik Acuan sekalipun. Tanpa mereka sadari bahwa Agao sudah merekam kegiatan mereka. Suatu malam, di tengah mabuknya, Acuan bercerita tentang kekerasan yang dia dapatkan dari ayahnya. Dan dia pun merasa gagal, karena bahkan Mia sudah tidak peduli dengan dia. Dan Agao, si manusia ular kepala 3 ini, berjanji bahwa dia akan merawat Mia. Dan mereka menaruh Acuan yang sudah mabuk di tempat tidur. Agao kemudian mengejar Mia dan mengambil kesempatan ini. Mia kabur ke rumah Au karena hampir diperkaos oleh Agao. Dan di saat itulah Mia yang sudah stres setiap hari menjadi sansak hidup, berencana untuk menyingkirkan Acuan dengan bantuan Au. Au yang tidak pernah melakukan kriminal tidak mampu menolak permintaan Mia yang sangat disayanginya. Malam eksekusi pun tiba. Au mendatangi restoran Acuan di mana Mia sedang berusaha mencokoki Acuan agar mabuk. Karena Au tidak bisa melakukannya, maka Mia pun
Sadar bahwa mereka sudah melakukan penghabisan nyawa, Mia lalu menghilangkan bukti dengan menjadikan acuan sebagai bahan baku daging di restorannya. Saat itu, Au melihat Mia menjadi sosok yang sangat mengerikan. Hal ini membuat perasaannya mulai pudar terhadap Mia. Sampai suatu ketika, cinta yang baru pun hadir di kehidupan Au.